kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar kami mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu melalui bagian kitab suci yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Halo Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya, Pendeta Evelyn Yudiarti dari GKI Kedoya, senang sekali dapat menjumpai Ibu Bapak, Saudara-saudara dalam program Sunrise Menyapa. Bersama dengan FKPK, BPK Penabur di Kompleks Sunrise, kita mau diajak pada hari ini merenungkan tentang Tuhan yang mencintai hukum. Tuhan yang mencintai peraturan, ketertiban. Bicara soal ketertiban, bicara soal peraturan, saya ingat pengalaman ketika kuliah di Duta Wacana di Jogja. Sebagai mahasiswa pada zaman kami kuliah, biasa ya, kisahnya nggak jauh-jauh dari kurang uang. Biasa karena wesel terlambat, atau memang weselnya uang yang dikirimkan lewat wesel itu jumlahnya hanya pas-pasan. Nah, di ujung seberang kampus kami itu ada warung makan kecil, sederhana sekali, namanya warung Cuplis. Waktu itu ada terkenal ya, film anak-anak Unyil, ada satu tokoh Cuplis. Nah, tokoh itu dijadikan sebagai nama warung itu. Warung itu sangat murah hati. Dia mengizinkan para mahasiswa untuk makan di warung itu, dan selesai makan hanya menyebutkan, tadi makan nasi sama ikan sama sayur 2 macam tambah kerupuk. Lalu yang punya warung itu akan menulis, oh jumlahnya 7.500 ya. Lalu mahasiswa ini bilang, nanti ya Mbak, gitu ya, lalu dia pergi. Banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut. Tapi si pemilik warung ini tetap melayani dengan baik semua customernya. Saya pernah bertanya, apa tidak rugi? Lalu yang punya itu mengatakan, sejauh ini sih enggak sih, karena mereka teratur membayar. Begitu dapat kiriman, lalu membayar. Tapi ada satu cerita, seorang teman saya tidak bisa membayar, bahkan sampai dia lulus kuliah, jadi sarjana, tidak bisa membayar hutang-hutangnya yang sudah berlembar-lembar di warung Cuplis itu. Lalu ketika dia sudah bekerja, mendapatkan pekerjaan, dia kembali ke kota Jogja, dan sasaran utamanya itu adalah warung Cuplis. Waktu itu saya tanya, mau ngapain kamu ke Cuplis? Mau bikin nota lagi gitu ya. Dia bilang, enggak dong, saya mau bayar hutang saya. Lalu saya tergelitik dan bertanya, ngapain? Mungkin yang punya warungnya pun udah gak ingat sama utang kamu. Lalu orang itu mengatakan, saya harus membayar. Bahkan harus lebih banyak daripada catatan itu. Saya harus taat pada hukum sebab saya sudah diselamatkan, dan saya juga harus menyelamatkan pemilik warung itu dengan ketaatan saya pada aturan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum itu memang terasa membatasi. Terasa seperti sebuah ancaman. Tapi di lain pihak, hukum itu adalah seperti sebuah pagar yang menjaga, yang melindungi. Karena itu hari ini kita mendengar Tuhan sendiri mengatakan, aku mencintai hukum. Kenapa? Bukan karena Tuhan senang menghukum, tetapi karena Tuhan tahu hukum ini menjadi baik. Dia boleh menjadi pagar buat anak-anak Tuhan.
Dia boleh menjadi pembatas untuk tidak berjalan jauh dan mencelakakan, tapi juga hukum itu melindungi anak-anak Tuhan untuk tidak jatuh pada kesalahan yang besar. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk taat pada hukum. Baik hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah, ataupun hukum yang disepakati bersama sebagai sebuah bangsa, sebagai gereja, sebagai bagian dari tempat kita bekerja, atau bahkan kesepakatan yang ada dalam keluarga kita. Mari kita mencintai hukum dan melakukan hukum sebab Tuhan mencintai hukum. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah yang baik, yang menjaga kami dengan hukum-hukum-Mu, yang menyelamatkan kami dengan hukum-hukum-Mu. Ajar kepada kami untuk mencintai hukum-hukum Tuhan dan melakukannya dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mencintai hukum Tuhan. Tuhan memberkati.